Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Maulana Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala wa la hawla wa la quwwata illa billah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Pada kesempatan ini saya akan menerangkan tentang hal yang berkaitan dengan perempuan yang sedang hamil atau yang sedang menyusui dikaitkan dengan hukum puasa. Di dalam hukum Islam, puasa itu diwajibkan kepada seluruh orang yang sudah baligh dan akil, laki-laki atau perempuan, baik dalam keadaan sakit atau sehat, kecuali kalau dia tidak mampu melaksanakannya atau dalam bepergian ada uzur yang diperbolehkan. Apa saja uzur yang diperbolehkan orang tidak puasa? Yang pertama, perempuan yang haid. Tentu perempuan haid tidak boleh puasa. Kalau puasa malah berdosa. Tetapi nanti wajib diqadha setelah selesai bulan Ramadan. Yang kedua, orang yang bepergian dengan persyaratannya, yaitu bepergian yang mencapai marhala qashar, yaitu kurang lebih 81 km dan berangkatnya sebelum waktu subuh. Jadi kalau pergi akan bepergian ke Jakarta, berangkat sebelum subuh, maka begitu dia keluar dari tempat tinggalnya, dia boleh untuk tidak puasa meskipun dia mampu puasa. Tapi nanti kalau sudah selesai di luar Ramadan wajib diqadha dan tidak ada denda apapun. Yang ketiga, orang boleh tidak berpuasa karena dia sakit. Misalnya dokter mengatakan kamu kalau puasa bisa membahayakan kesehatan kamu, bisa begini, maka dia boleh tidak puasa. Atau karena fisiknya lemah karena usia sudah sepuh begitu, maka dia boleh tidak puasa. Namun jika di kemudian hari dia mampu untuk mengqadha, wajib diqadha. Bagaimana jika dia tidak mampu untuk mengqadha sampai pada Ramadan berikutnya? Maka dia tidak berdosa, tapi wajib membayar denda perharinya 1 mud. 1 mud itu ukuran dalam syar'i, kurang lebih kalau dalam bentuk beras 7 on per hari, 7 on. Jadi misalnya ada orang tua atau orang sakit tidak puasa dan karena tidak mampu secara fisik selama 10 hari misalnya, dan tidak bisa mengqadha sampai pada Ramadan berikutnya karena tidak mampu secara fisik, maka tidak berdosa. Tapi kalau mampu dia berdosa dan wajib untuk membayar denda. Apa dendanya? Perharinya 7 on. Kalau 10 hari berarti 7 on kali 10 diberikan kepada fakir miskin. Berikutnya, uzur yang juga membolehkan orang tidak berpuasa itu ada kalanya disertai 2 kewajiban. Yang pertama wajib qadha dan wajib denda. Ada kalanya wajib qadha saja, tidak wajib denda. Tadi saya sampaikan sebagiannya, orang yang sakit misalnya, orang yang berpergian tidak wajib denda, hanya wajib qadha. Perempuan yang haid tidak wajib denda, tidak wajib denda, wajib qadha. Ada kalanya ada yang wajib denda dan wajib qadha, dua-duanya, yaitu orang yang tidak berpuasa karena untuk kepentingan orang lain, bukan karena kepentingan dia sendiri. Begini maksudnya, kalau orang itu tidak puasa karena untuk kepentingan dia sendiri, karena sakit misalnya, karena dia itu orang yang sepuh tidak kuat puasa, maka dia boleh tidak puasa, hanya wajib qadha. Terkadang ada orang itu tidak berpuasa, membatalkan puasanya karena untuk orang lain. Sebetulnya dia itu kuat, tidak apa-apa. Cuman kalau dia puasa membahayakan orang lain. Loh kok bisa? Contohnya satu, perempuan yang hamil. Ada perempuan hamil
karena di dalam janin dalam kandungan ada janinnya, berarti dia membawa nyawa orang lain, yaitu anaknya. Umpama dia puasa kuat tidak apa-apa, tapi kata dokter, berhubung janin ini membutuhkan asupan makanan, karena janin itu kan asupan makan dari ibunya, sehingga kalau ibunya nggak makan, janinnya kelaparan. Kalau janin dalam perutnya kelaparan, bisa membahayakan. Sehingga kata dokter, sampai tidak boleh puasa, harus tidak puasa. Kalau puasa, asupan makanan yang ada pada tubuh sampean kurang, sehingga janinnya tidak bisa makan. Itu membahayakan pada kandungannya. Kalau begitu berarti dia membatalkan puasanya untuk kepentingan janin dalam perutnya, bukan karena kepentingan dia. Atau misalnya, ini biasanya ada pada janin usia 5-8 tahun. Kalau janin di bawah 5 tahun biasanya tidak. Ini 5-8 tahun. Atau seperti ibu yang menyusui. Ada perempuan punya anak yang menyusui. Kalau dia itu tidak puasa, ASI-nya nggak keluar atau kurang. Kata dokter, ini kalau diteruskan membahayakan pada bayinya. Maka terpaksa dia tidak berpuasa supaya menjaga kualitas ASI-nya akan mencukupi kebutuhan bayinya. Ini berarti membatalkan puasa untuk kebutuhan orang lain. Atau seperti umpama ada orang mau tenggelam misalnya, nggak ada yang bisa menolong. Kalau nggak ditolong bisa mati. Ada satu orang bisa menolong, tapi dia nggak kuat. Bisa kuat kalau membatalkan puasa dulu, minum dulu baru dia masuk ke sungai, renang baru bisa kuat. Terpaksa dia membatalkan puasanya supaya kuat bisa berenang untuk menyelamatkan nyawa orang tadi. Nah, ini berarti dia membatalkan puasa bukan untuk kepentingannya. Yang model seperti ini boleh membatalkan puasa, bahkan bisa wajib. Kalau misalnya kalau tidak membatalkan, nanti bisa berakibat fatal, bisa mati bayinya, bisa mati janinnya. Nah, kalau itu wajib untuk membatalkan puasa. Dan dia kena denda. Apa dendanya? 1 qadha, 2 membayar fidyah, yaitu beras 7 on diberikan kepada fakir miskin. Berbeda jika kepentingannya 2, di samping untuk kepentingan orang lain, juga untuk kepentingan diri. Nah, misalnya seperti perempuan yang menyusui atau yang hamil tadi, di samping dia itu tidak berpuasa, membatalkannya tadi karena untuk menjaga asupan gizi bayinya, juga kalau dia puasa tidak kuat. Kalau saya puasa nyusui tidak kuat saya. Di samping itu kalau saya puasa nanti ASI-nya itu berkurang. Kalau berkurang bisa bahaya, ini kata dokter. Berarti dia membatalkan puasa tadi untuk 2 kepentingan, untuk dia sendiri dan orang lain. Nah, kalau begitu kewajibannya yang 1, yaitu mengqadha saja. Dengan demikian, segala uzur-uzur yang memperbolehkan orang untuk tidak berpuasa, baik yang wajib tidak puasa seperti perempuan yang haid, atau yang hanya sekedar boleh seperti orang musafir, itu semua wajib digantikan qadha di bulan berikutnya. Maka tidak benar kalau ada anggapan, wong saya boleh tidak puasa kok wajib qadha. Salah. Boleh tidak puasa, bahkan bisa wajib tidak puasa karena haid misalnya, karena nifas wajib tidak puasa. Tapi ingat, nanti wajib diqadha di bulan di luar Ramadan. Meskipun dia wajib bayar fidyah, juga wajib qadha. Maka tidak benar kalau ada anggapan, saya kan sudah bayar denda, berarti nggak wajib qadha. Keliru. Karena meninggalkan puasa karena uzur atau apalagi tidak uzur, itu satu yang pasti wajib diganti, yaitu diqadha. Nah, terkadang di samping qadha wajib ada denda fidyah, yaitu tadi perempuan yang hamil atau yang menyusui karena menjaga bayinya. Nah, jadi sekali lagi saya sampaikan, salah anggapan kalau ada puasa Ramadan ditinggalkan karena uzur, bahkan karena wajib ditinggalkan, tidak wajib diqadha. Atau ada anggapan kalau sudah bayar fidyah tidak wajib diqadha. Semua puasa yang ditinggalkan, baik karena uzur atau tidak ada uzur, wajib diqadha di bulan selain Ramadan.
Saya kira itu yang disampaikan, mudah-mudahan bermanfaat. Wallahul muwaffiq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.